Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Quran Islam. Langit terbelah. Hari itu bukan lagi hari biasa, melainkan Yaumul Qiyamah, hari di mana seluruh jiwa dihisab dan diputuskan nasibnya. Seorang hamba bernama Arkam berdiri gemetar di hadapan timbangan amal. Semasa hidup, ia sering meremehkan salat, lalai dalam zakat, dan kerap menunda taubat. Hari itu, semua kelalaiannya terbuka tanpa ada yang tersembunyi. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atasmu. Quran Surah Al-Isra ayat ke-14. Arkam menunduk. Tangannya bergetar ketika melihat catatan amalnya. Timbangan kebaikan terlampau ringan, sementara timbangan keburukan menekan hingga ke dasar. Malaikat yang berdiri di sisinya bersuara tegas, "Wahai jiwa yang durhaka, engkau telah memilih jalanmu. Masuklah engkau bersama golongan orang-orang yang celaka." Dari kejauhan, terdengar suara bergemuruh, seperti raungan ribuan gunung meledak serentak. Itulah neraka jahanam, yang diseret ke hadapan manusia dengan 70.000 tali, dan setiap tali dipegang oleh 70.000 malaikat. Arkam menatap, wajahnya pucat pasi. Api itu bukan sekedar api, ia hidup bernafas dan mengaum seperti binatang buas yang kelaparan. Gelombang panasnya membuat kulit-kulit manusia terkelupas bahkan sebelum mereka masuk ke dalamnya. Pada hari itu kami berkata kepada Jahanam, "Apakah engkau sudah penuh?" Ia berkata, "Apakah masih ada tambahan?" Quran Surah Qaf ayat ke-30. Malaikat Zabaniyah menyeret Arkam. Mereka bukan seperti malaikat rahmat yang lembut. Mereka keras, kasar, tanpa belas kasihan. "Masuklah engkau melalui pintu yang telah ditentukan untukmu." Pintu-pintu neraka terbuka. Dari celahnya, terdengar jeritan jiwa-jiwa yang sudah lebih dahulu dilemparkan. Namun bukan hanya jeritan manusia, ada pula raungan binatang-binatang buas yang tak pernah dikenal di dunia. Suara itu menggetarkan dada, mencabik harapan. Arkam diseret melintasi jembatan licin dari api. Di kiri kanan ia melihat ular-ular hitam sebesar unta melata. Mulutnya terbuka, taringnya meneteskan api yang membakar. Ada pula kalajengking raksasa, ekornya bercabang. Setiap sengatannya mengeluarkan racun berupa lahar cair. Malaikat berkata, "Inilah yang dahulu diingatkan oleh rasul-rasul, tetapi engkau menganggapnya dongeng belaka. Hari ini engkau melihatnya dengan mata kepala sendiri." Arkam terjatuh ke tanah yang membara. Kulitnya terbakar, lalu tumbuh kembali, lalu terbakar lagi. Ular-ular mendekat, mengeluarkan desis panjang. Salah satu melilit tubuh seorang pendosa lain, lalu menggigitnya. Teriakan itu menggema, dan Arkam menutup telinga. Namun tidak ada yang bisa menahan suara itu. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya di neraka ada ular sebesar unta besar. Apabila menggigit seorang penghuni neraka, ia merasakan sakit selama 40 tahun. Dan di dalamnya ada kalajengking sebesar bagal. Apabila menyengat seorang penghuni neraka, ia merasakan sakit selama 40 tahun. Hadits riwayat Ahmad, Tirmidzi, Nasai. Arkam terisah. Hatinya berbisik, "Andai aku kembali ke dunia, aku akan bersujud siang dan malam tanpa henti." Tapi sebuah suara menggema dalam dirinya, "Tidak ada kembali. Inilah tempatmu." Langkah demi langkah, ia digiring lebih dalam. Di hadapannya terbentang lembah kegelapan, tempat di mana binatang buas neraka menunggu. Dan ia baru saja memulai perjalanan panjangnya. Arkam tersungkur di tanah yang menyala-nyala. Api merayap seperti gelombang, lidahnya menjilat kulit dan tulang. Setiap kali kulitnya meleleh, Allah menggantinya dengan kulit baru, agar ia terus merasakan azab tanpa henti. Setiap kali kulit mereka hangus terbakar, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Quran Surah An-Nisa ayat ke-56. Ia menatap ke depan. Dari lembah yang gelap terdengar suara desisan panjang. Suara itu bukan desisan ular biasa. Ia menggetarkan dada, memecah harapan, seakan seluruh lembah adalah paru-paru yang menghembuskan kebencian. Tiba-tiba dari balik kabut asap, muncullah seekor ular hitam. Tubuhnya sebesar seekor unta besar, panjangnya menjulur seperti naga, sisiknya terbuat dari bara api yang membara. Matanya menyala merah, memancarkan panas.
Lidahnya bercabang. Setiap kali ia menjulurkannya, api menyembur dari kedua sisi. Arkham mundur, tubuhnya bergetar. Ia pernah mendengar tentang ular ini dari seorang ustadz di dunia, tetapi saat itu ia tertawa dan menganggapnya cerita dongeng. Kini ia melihatnya langsung, tanpa jarak, tanpa perlindungan. Seekor jiwa pendosa lain berlari panik, mencoba kabur. Ular itu membuka mulutnya yang selebar gua, lalu menerkam dengan kecepatan kilat. Sekali gigitan, terdengar jeritan panjang, dan tubuh jiwa itu hancur digilas taring. Namun anehnya, tubuh itu tidak lenyap. Ia kembali utuh, hanya untuk digigit lagi. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di neraka itu ada ular sebesar unta besar. Apabila ia menggigit seorang penghuni neraka, ia merasakan sakitnya selama 40 tahun. Hadits riwayat Ahmad, Tirmidzi, Nasai. Seekor ular lain mendekat ke arah Arkham. Tubuhnya berliku, sisiknya berderak seperti rantai besi. Nafasnya panas membuat kulit Arkham mulai melepuh bahkan sebelum digigit. Ini balasan bagi orang yang meninggalkan salat. Terdengar suara dari sisi gelap lembah. Arkham menoleh, seorang malaikat Zabaniyah berdiri dengan wajah yang keras, memegang cambuk dari api. Salat adalah tiang agama. Engkau merobohkannya, maka inilah akibatmu. Rasa sakitnya tak terlukiskan. Api merambat dari luka gigitan, menyebar ke seluruh tubuh. Arkham menjerit panjang. Jeritannya bercampur dengan jutaan jeritan jiwa lain. Tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang peduli. Setelah beberapa saat, tubuhnya meleleh. Ia mengira azabnya selesai. Tetapi tiba-tiba, ia kembali utuh. Kulitnya segar kembali, hanya untuk digigit lagi. Mereka tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Quran Surah Al-A'la ayat ke-13. Arkham menangis menyesal sejadi-jadinya. Ingatannya kembali ke masa hidupnya. Betapa sering ia menunda salat, lebih memilih tidur atau bekerja. Betapa sering ia menganggap ringan panggilan azan. Kini semua kelalaian itu menampakkan dirinya dalam wujud ular yang menggigit tanpa henti. Malaikat Zabaniyah mendekat, suaranya seperti guruh. Wahai jiwa yang kufur terhadap perintah Rabb-Nya, apakah engkau mengira waktu hidupmu panjang? Apakah engkau mengira azan hanyalah suara yang bisa kau abaikan? Lihatlah sekarang. Setiap panggilan salat yang engkau remehkan berubah menjadi taring ular yang menusuk tubuhmu. Arkham berteriak, "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku akan mendirikan salat. Aku akan sujud kepadamu." Tetapi sebuah suara gaib menggema dari atas neraka. Dan sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabb mereka. Mereka berkata, "Ya Rabb kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal syalih, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Tetapi sekiranya kami menghendaki, pasti kami memberi petunjuk kepada tiap-tiap jiwa. Tetapi telah tetap perkataanku, sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama." Quran Surah As-Sajdah, ayat ke-12 dan 13. Air mata Arkham tak ada gunanya. Penyesalannya terlambat. Ular itu masih melilit tubuhnya, menggigit lagi dan lagi. Dan ini baru permulaan. Sahabat, inilah sedikit gambaran tentang dahsyatnya azab Allah di neraka, dengan ular dan kalajengking yang siap menyiksa pendosa. Jangan tunggu ajal menjemput untuk menyesal. Mari kita jaga salat, tinggalkan maksiat, dan segera bertaubat sebelum terlambat. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari azab neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh rahmat. Amin ya Rabbal Alamin.